akhirnya mendapatkan mochi roll yang antreannya panjang itu. Cepet cobain. Bener-bener enak. Hei Rosie, ini kan yang paling ingin kamu coba. Ayo makan satu suap. Tidak usah, nanti aku beli sendiri saja. Punya kalian ini terlalu kecil, tidak cukup kalau dibagi-bagi. Tadi kan aku pergi beli, harusnya kamu bisa minta tolong aku titip satu. Tidak usah, aku tidak mau merepotkanmu. Sombong sekali, tidak asik. Fanny, aku mau satu suap lagi ya. Boleh, tidak usah sungkan denganku. Fanny, kamu selalu memprioritaskan Rosie, tapi menurutku dia tidak menganggapmu teman. Rosie tidak pernah mau merepotkanku. Terkadang aku ragu apakah kami benar-benar teman baik. Rosie, kamu bawa barang sebanyak ini, panggil aku saja dong. Tidak apa-apa, aku bisa kok. Kamarku sudah selesai beres-beres, biar ku bantu ya. Terlalu merepotkan, kamu kembali saja. Aku bisa bolak-balik beberapa kali. Aduh, kenapa datang bulan lebih awal? Pembalutku baru saja habis lagi. Cepat telepon Fanny, dia sedang makan di luar, pasti bisa bantu membelikan. Tidak usah, dia pasti sedang bersama teman-temannya. Tidak enak kalau merepotkan. Terlalu menjaga jarak malah akan membuat teman menjauh. Ada apa? Tidak apa-apa. Rosie, apa aku ini temanmu? Tentu saja. Belajarlah untuk merepotkan teman, itu bisa mempererat perasaan, tapi kamu selalu mendorongku menjauh. Aku mengerti sekarang. Aku mau ambil paket dulu ya. Aku ada paket kecil, boleh tolong sekalian ngambilkan? Tentu saja. Merepotkan ya. Fanny, sabun cuciku habis, boleh pinjam punyamu? Tentu boleh. Fanny, tisu toiletku habis, tolong belikan satu pak ya. Apalagi ya yang bisa kubuat untuk merepotkan Fanny? Apa aku terlalu banyak merepotkannya ya? Tidak kok, kamu jadi terasa lebih hidup sekarang. Aku benar-benar merasa aku adalah temanmu. Aduh, kenapa teleponnya belum dimatikan? Dalam persahabatan, kita harus belajar untuk saling merepotkan. Kerepotan yang sewajarnya justru dapat membuat hubungan menjadi lebih hangat. Episode pertama benar-benar menakutkan. Menakutkan sekali. Kali ini gagal lagi. Lebih baik kerjakan beberapa lembar soal ujian untuk menenangkan diri. Baiklah, mau nonton film? Boleh, kamu beli baris yang mana? Baris 6, kursi 8. Kalau begitu, aku beli baris 6, kursi 9. Leher bebek di toko ini enak sekali. Nasi campur ini rasanya aneh sekali. Kamu mau coba punyaku? Wah, persahabatan jarak jauh itu luar biasa ya. Si Fanny itu tidak apa-apa kan? Dulu aku dan sahabat palsuku juga begini, akhirnya menjauh. Fanny, aku ikut kompetisi desain pakaian. Hebat sekali. Oh ya, aku sedang suka dengan seorang cowok. Siapa? Fanny, ada yang mencarimu di bawah. Oh, oke. Aku harus pergi dulu, nanti ku beritahu kalau sudah berhasil. Aku putus. Aku masuk program pasca sarjana tanpa tes. Bener kan dugaanku? Mana mungkin persahabatan jarak jauh bertahan. Mereka sudah berteman sejak SMP 7-8 tahun. Sekarang hidup mereka berbeda. Sepertinya kita memang mulai menjalani hidup yang berbeda. Sudah kuduga kamu merindukanku. Kamu pasang kamera pengawas ya? Asramamu nomor berapa? 403, tapi teman sekamarku bilang kamu tidak ada. Fanny, temanmu datang. Kamu mencariku, Rere. Jangan terlalu terharu ya. Tapi aku sekarang ada di sekolahmu. Hah? Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Persahabatan jarak jauh yang bertahan selama ini luar biasa. Ini perasaan yang sangat hebat. Tunggu aku pulang, Rere. Kalian tahu tidak, asrama kita kedatangan mahasiswi baru? Tahu dong, masih kecil dan belum berpengalaman. Harus gimana ya? Kasih dia tekanan sedikit. Aku sudah masukkan dia ke grup asrama dan menyuruhnya beli makanan. Benar, umur bukan alasan. Tidak ada yang akan memanjakannya di sini. Kakak-kakak, makanan kalian sudah aku belikan. Punyaku yang pedas, tapi jangan pakai saus. Aku mie kuah bening, jangan pakai ketumbar ya. Aku mau sebelah aja deh. Wah, semuanya benar. Makan di luar kurang sehat, lain kali aku yang masakan ya. Fanny, kamu umur berapa? Aku kelahiran 2007. Oh, ternyata benar-benar masih kecil ya. Berantakan sekali ya, baju di balkon belum diangkat. Ini juga sudah waktunya dicuci.
Fanny tinggal bareng senior dan dipaksa jadi asisten rumah tangga. Seniornya malas, Fanny yang masih kecil malah kerja terus. Fanny, senior-senior di asramamu itu jelas-jelas menindasmu. Tinggal bareng senior itu bencana, semua pekerjaan kamu yang kerjakan. Aku seneng kok melakukannya. Lagi pula menurutku tinggal sama senior itu pasangan yang sempurna. Ingin sekali ikut klub film, tapi pendaftarannya sudah lewat. Tenang, kamu sudah diterima. Tapi aku bahkan belum kirim formulir. Dia itu ketua klubnya. Wah, tinggal sama senior benar-benar memperluas relasiku. Gawat, baju yang kita jemur belum diangkat. Baju belum diangkat, meja berantakan, potong poin. Oh, asrama ini tidak ada masalah. Cepat, ayo pergi. Kak, kenapa dia takut sekali? Ayah dia itu kepala sekolah, dia yang bertanggung jawab atas pemeriksaan asrama. Kalau kamu ada urusan dan tidak pulang, bilang saja ke dia. Ternyata tiga seniorku ini orang-orang hebat ya. Wah, asik sekali tinggalin sama senior. Banyak relasi. Bisa bantu aku hapus poin pelanggaran asrama tidak? Aku harus pulang dulu, mau nyuci baju dan masak buat kakak-kakakku. Junior rasa ibu di asrama kita ini benar-benar malaikat ya. Ternyata tinggal senior dan junior bersama itu memang pasangan yang paling pas. Fanny, kamu benar-benar mau pindah? Iya, ibuku sudah beli apartemen di depan kampus. Semester depan aku juga mau lanjut sekolah ke luar negeri. Memang sudah seharusnya sih kamu pindah kalau sudah dapat izin. Tapi bagaimana kamu bilang ke Rere kalau kamu pergi, Rere nggak punya teman lagi di sini? Iya, kalian kan nempel terus dari SMA sampai kuliah. Ini pasti bakal berat banget buat dia. Aku justru nggak tega bilangnya. Begini saja, sebelum kamu pindah, sengaja bikin jarak sama dia. Jangan terlalu baik, supaya dia terbiasa kalau kamu nggak ada. Lagi asik ngobrolin apa sih? Bukan apa-apa, kamu dari mana? Ini aku belikan kue favoritmu, cobain deh. Re, aku lagi diet gula, kamu makan sendiri saja ya. Tapi aku sudah antre lama banget loh. Nggak mau, lagian aku sudah aja janji makan di luar sama yang lain. Fanny, aku dapat tiket bioskop. Kamu kan pengen banget nonton ini. Maaf Re, aku nggak bisa. Nanti malam sudah ada janji lain. Besok-besok kalau mau pesan tiket tanya aku dulu ya. Padahal aku mau kasih kejutan. Nggak mau, kamu pergi sendiri saja. Nonton malam-malam, Rere berani nggak ya sendirian? Dia harus belajar mandiri. Nanti kalau aku di luar negeri nggak ada lagi yang bisa nemenin dia terus. Fanny, besok aku ada interview kerja naik taksi mahal. Tapi aku nggak tahu cara naik kereta. Temani aku ya. Re, kamu kan punya mulut. Tanya orang saja kalau nggak tahu. Aku nggak bisa. Halo, mau antar anjingku grooming. Anjing besar biayanya beda ya? Ternyata kamu, Fanny. Dulu kamu bilang suruh aku pelihara anjing biar ada teman. Sekarang aku malah punya toko hewan sendiri. Hebat kan aku? Re, kamu masih marah soal yang dulu? Sebenarnya aku tahu kok kamu selalu jagain aku dari jauh waktu itu. Aku cuma takut kamu nggak mau cari teman baru gara-gara aku. Tadinya aku pikir aku bakal menetap di luar negeri selamanya. Ingat kue yang kamu telak dulu? Sebenarnya aku tahu rencana kalian buat ngejoin aku. Jadi aku ikut main peran saja supaya kamu bisa pergi tanpa rasa bersalah. Jadi kamu sudah tahu dari awal. Kamu masih mau pergi lagi, Fanny? Nggak akan, aku bakal di sini nemenin kamu. Sudah cukup, Rere saja tidak bilang apa-apa. Kenapa kamu yang sok pahlawan? Rere, jangan takut, kita laporkan ini ke guru. Sudahlah, kali ini biarkan saja. Kamu harus belajar melawan, kalau tidak mereka akan semakin melunjak. Aku akan melawan, tapi tidak sekarang. Fanny, terima kasih ya, cuma kamu yang mau berteman denganku. Teman sekamarku dikucilkan dan aku menjadi orang yang maju membelanya. Fanny, kamu mau kemana? Pindah asrama? Apa aku melakukan kesalahan? Aku kira kamu berbeda dari mereka. Hanya aku yang membantumu. Tapi lihat, bagaimana kamu memperlakukanku. Kamu membuatku sadar, jangan pernah membela orang yang bahkan tidak berani membela dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Kamu tidak bosan menangis setiap hari? Siapa suruh meletakkan barangmu terlalu di pinggir? Kalian kekanak-kanakan sekali. Aku akan melaporkan semua ini ke guru. Rere, Fanny bilang mereka berdua selalu merundungmu. Apa itu benar? Ayo katakan. Biarkan dia bicara sendiri. Tidak pernah ada. Kalian bertiga boleh pergi. Fanny, kamu tetap di sini.
Fanny, sebelum bertindak, gunakan otakmu untuk berpikir dulu. Buka pintunya, buka. Siapa suruh dia sok cuci? Demi seorang pengecut, aku malah menjadi sasaran pengucilan di asrama. Tidak sebadan. Setelah aku pindah, semoga beruntung di asrama ini. Setelah pindah, aku tidak pernah lagi bertemu Rere. Sampai setelah lulus, aku menerima permintaan pertemanan yang tidak asing. Fanny, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Aku ingin kamu memaafkan sikap diamku waktu itu. Semua sudah berlalu. Setelah bekerja, ada rekan kerja yang dikucilkan dan aku membantunya. Tapi tak disangka rekan itu malah balik memimpin orang lain untuk mengucilkanku. Sekarang aku dipecat dan harus ke psikiater. Bukankah itu yang dulu kamu lakukan padaku? Sekarang aku merasakannya. Kenapa orang jahat seperti mereka justru baik-baik saja? Ini tidak adil. Itu urusan mereka. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku bisa saja tidak menyimpan dendam, tapi aku tidak akan melupakan pelajarannya. Rasa sakit yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan kembali ke diri sendiri. Dia yang dulu memilih diam, kini menjadi kamu yang lain. Jadi maksudmu kamu psikiater nomor 1 malah berhasil diterima jadi asisten pribadinya? Ya begitulah, beruntung saja. Studio mereka tidak mengecek latar belakang orang yang mereka rekrut ya. Berdasarkan pengetahuanku tentang mereka, sedikit penyamaran saja sudah cukup untuk membodohi mereka semua. Oh, pantas saja ada yang bilang kalau orang yang paling mengenalmu adalah musuhmu sendiri. Karena kamu sudah berhasil menyusup, apa rencana selanjutnya? Halo Pak Vino, saya Fanny, asisten baru Anda. Tolong buatkan biografi singkat dari 3 karya saya yang rilis tahun lalu. Lalu susun 5 ulasan film teratas dari media besar ke dalam tabel, berikan pada saya lusa. Apa ini ada hubungannya dengan pekerjaan kita saat ini? Langkah pertama jadi asisten adalah eksekusi, bukan banyak bertanya. Tapi lusa sepertinya saya tidak akan sempat menyelesaikannya. Kalau lewat batas waktu, gaji dipotong 100.000 setiap hari. Si Vino ini benar-benar iblis. Vino kejam sekali, apa kamu tidak mau mengundurkan diri saja? Tidak mau, rencanaku bahkan belum dimulai. Aku akan menghancurkan reputasinya. Hancurkan! Kalian tahu tidak, sebenarnya Vino itu punya anak di luar nikah. Hah, bukannya dia lajang? Lagi pula dia masih muda, mana mungkin? Itu cuma pencitraan. Dulu paparazzi sering memergokinya bertemu anak itu di akhir pekan, tapi dibungkam perusahaan dengan harga tinggi. Kamu kan asistennya, pasti tahu jadwal perjalanannya. Tapi kan aku orang baru, bagaimana kalau dia waspada padaku? Katamu, dia orangnya dangkal. Mungkin kalau kamu menjilatnya sedikit, dia akan memberitahumu segalanya. Pak Vino, ini kopinya. Penampilan Anda hari ini taman sekali. Biasa saja, saya cuma pakai sedikit krim pencerah wajah. Alas bedaknya saja sudah setebal dempul, masih bilang cuma pakai krim. Bapak sudah bekerja keras beberapa hari ini, besok akhir pekan harus istirahat total ya. Ya, besok saya masih harus ke kantor sutradara uang untuk bahas proyek. Setelah itu baru deh. Dia keluar bawa kado juga, benar dugaanku. Dia mau menemui anak rahasianya. Aku sudah punya judulnya, Pertemuan Rahasia Bintang Papan Atas di Akhir Pekan. Anak rahasia terungkap. Hebat juga kamu Fanny, punya bakat jadi agen rahasia. Lalu, si pangeran kecil berkata, hal yang terpenting itu tidak terlihat oleh mata. Kakak, minggu depan saat Natal apa kakak akan datang lagi menemuiku? Kakak sedang sangat sibuk, tapi kalau urusan ini sudah selesai, kakak pasti akan menemuimu. Aku salah ambil pesanan, aku harus segera mengembalikannya. Aduh, pesananku hilang. Akhir-akhir ini banyak sekali pencuri makanan, aku akan lapor ke pembimbing untuk cek CCTV. Maaf, tadi aku salah ambil. Aku mau lapor pembimbing sekarang. Fanny, kamu pasti merasa bersalah kan? Kelihatannya saja penampilannya bagus, tapi kok perilakunya begitu ya? Benar, ada saja orang seperti itu. Fanny, aku lihat di forum kampus kalau kamu curi makanan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayo kita pergi saja, kita ini teman sekamar, tapi bahkan kamu pun berbohong. Hei, siapa ini yang melakukannya? Wah, pencuri makanannya marah nih. Waktu itu aku cuma salah ambil. Siapa sih yang satu asrama dengan Fanny? Malu-maluin aja. Dia makan sendiri sekarang, pasti karena sudah dikucilkan. Apa bukti kalian kalau Fanny mencuri? Kalian hanya bicara berdasarkan rumor. Kalian itu bau mulut ya? Jangan menyebarkan gosip sembarangan. Jangan pedulikan mereka. Kami sudah minta pembimbing cek CCTV dan pencuri aslinya sudah tertangkap. Kami tentu saja ada di pihakmu. Wah, sekarang sudah bisa makan lagi ya. Coba ulangi apa yang kamu katakan tadi.
Menyebarkan rumor dan informasi palsu bisa aku laporkan ke polisi. Fanny tidak melakukannya. Kalau kalian berani gosip lagi, aku akan robek mulut kalian. Terima kasih teman-teman, memiliki kalian adalah kekuatanku. Jangan langsung menghakimi seseorang berdasarkan asumsi atau rumor sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya melalui bukti yang jelas. Teman sejati adalah mereka yang mau mendengarkan dan membelamu di saat sulit. Hai semua. Wah, kalian datang barengan pas baru masuk begini, kompak banget. Kalian berdua cantik banget deh, pasti kakak beradik ya. Bukan kok, aku Fanny. Aku Rere, keluargaku kurang mampu, jadi biaya kuliahku sebenarnya dibantu oleh keluarga Fanny. Ah, sudahlah jangan dibahas, aku juga nggak nyangka kita bakal satu asrama, jadi enak kan tadi bisa berangkat bareng naik mobil. Teman-teman, yuk makan, ini enak banget loh, aku pesan banyak, dari kecil aku memang suka banget udang, ini buat kalian ya. Kalian nggak suka makan kepala udang ya? Kalau nggak mau, aku bisa makan kepala udangnya kok. Kalian makan badannya saja. Ih, Rere, udang kan nggak enak. Tapi memang sih, udang sekilo harganya lumayan mahal. Aku harus berhemat dan balas budi, tapi aku juga harus terlihat menarik di depan orang lain. Re, ibuku bantu kamu itu supaya kamu kuliah yang benar, bukan buat sibuk pacaran atau pergi ke klub terus. Ibumu bantu aku kuliah, terus setelah lulus gimana? Apa ada jaminan aku langsung sukses? Aku harus cari pegangan hidup sekarang. Tapi kan kamu pintar, nilaimu bagus. Keluargamu kaya, Fanny. Kamu punya segalanya, sedangkan aku cuma punya wajah ini. Menikah dengan orang kaya adalah satu-satunya jalanku untuk mengubah hidupku. Orang tuaku juga berharap begitu. Fanny, aku mau pindah keluar. Loh, kenapa mendadak? Semester ini kan lagi sibuk-sibuknya tugas. Aku dapat kerja sambilan jadi model dan penerima tamu. Tinggal di rumah pacarku, lebih praktis dan dekat kemana-mana. Selagi aku masih muda dan cantik, aku harus kumpulkan uang sebanyak mungkin. Ya sudah, kalau itu keputusanmu, hati-hati ya. Kalian dengar tidak? Kabar Rere, katanya dia sudah putus sama pacarnya yang kaya itu. Terus gimana keadaannya sekarang? Ibunya langsung menjodohkan dia sama orang lain di desa demi mas kawin 180 juta. Aku lihat di medsosnya dia sekarang sudah punya anak, tapi kelihatannya hidupnya susah lagi. Ibu, kenapa ibu cuma makan kepala udangnya? Kepala udang gak enak sayang, kamu makan badannya saja ya, biar ibu yang makan kepalanya. Hai semuanya, aku Rere. Kalau aku Rosi. Perkenalkan, aku Fanny. Halo semuanya, aku teman sekamar baru kalian. Wah, kakak ini cantik sekali, kulitnya bagus banget. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Hah, dia ibumu, kenapa ibumu jadi teman sekamar kita? Perusahaan sudah go publik, jadi aku punya waktu luang. Aku ingin merasakan lagi kehidupan kampus sambil menemani anakku belajar. Ayo kita makan makanan yang pedas. Ibu tidak bisa makan pedas, lambungnya sensitif. Tidak apa-apa, ayo pergi, aku yang traktir kalian semua. Ibu, kenapa ibu hanya memberikan daging kepada mereka, tapi memberiku sayuran? Kamu itu harus diet, lihat pipimu sudah makin tembem. Kenapa ibu lebih baik kepada orang lain daripada kepadaku? Fanny, aku sudah mendaftarkanmu untuk wawancara magang di organisasi kampus sore ini. Kalau kamu tidak lolos, uang jajanmu bulan depan dipotong setengah. Hah, ibu kejam sekali. Siapa yang menggunakan panci listrik ilegal di kamar ini? Maaf, itu punya Fanny, dia sering memasak mie di malam hari. Bukan, aku tidak pernah. Tunggu sebentar, lihatlah kabel panci ini masih dingin, tapi panci di bawah tempat tidur Rosi itu masih terasa hangat. Rosi, jangan mencoba menjebak anakku. Itu aku lupa. Aku kehilangan uang 800.000. Aku tadi menemukan uang 600.000 di lantai dan ingin bertanya siapa pemiliknya. Nah, itu pasti punya aku. Kamu pasti sudah mengambil 200.000 sisanya kan? Dasar pencuri. Tunggu dulu, kamu bilang kamu kehilangan 800.000, tapi Fanny menemukan 600.000. Kalau jumlahnya saja berbeda, berarti uang ini bukan milikmu. Mungkin uangmu jatuh di tempat lain. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Ibu, terima kasih sudah membelaku. Ibu keren sekali. Di dunia luar, orang tidak akan selalu baik padamu. Ibu di sini untuk mengajarimu bagaimana cara melindungi diri sendiri. Ternyata punya ibu sebagai teman sekamar, asik juga. Halo kak, kamu Fanny ya? Iya benar, pacarmu Vino kan? Wah, hebat juga ya dia. Lihat deh, itu mantan pacarnya Vino. Meskipun bukan tipe idaman laki-laki, tapi dia benar-benar tipe perempuan keren yang disukai sesama perempuan. Kelihatannya lembut dan kalem. Jangan-jangan mantannya selingkuh karena bosan sama dia, makanya tarik yang beda jauh. Aku pergi olahraga dulu ya. Wah, seru nih. Suasana asrama bakal makin asyik. Tolong, aku malah tinggal satu asrama sama mantan pacarku sendiri. Sayang, makan siang apa hari ini? Makan kamu saja. Waduh, galak amat pacarku ini.
Kak, besok pagi aku tidak ada kelas, jadi tolong jangan berisik ya. Jam berapa ini? Jam 8 pagi, hari ini jadwalku piket, aku tidak sengaja membangunkanmu. Terima kasih ya kak, aku jadi tidak perlu pasang alarm. Aku sengaja kok bilang kalau tidak ada kelas, ternyata kamu lebih berguna daripada jam waker. Aku mau ke kantin sama pacarku, ada yang mau titip makanan? Fanny, warna lipstikmu kurang bagus, kurang memikat, pakai punyaku saja. Terima kasih kak. Ini makanan buat kalian, Vino yang membelikannya, aku mau makan sendiri saja. Sepertinya Tina marah nih. Kak, aku belikan makanan ya buat kalian. Aduh, berat badanku naik 2 kilo. Aku malah turun 3 kilo. Mau tahu caranya? Tambahkan aku di media sosial, nanti aku beritahu. Demi kurus, aku akan tambahkan. Aku pun melihat unggahan media sosialnya. Dia di sana, aku melihat sosok yang disiplin dan tulus. Hubungan 1 tahun berakhir, tidak sengaja berat badanku turun. 10 September, itu kan hari pertama aku masuk kuliah dan bertemu pacarku. Ternyata selama ini aku menjadi orang ketiga tanpa aku sadari. Kalau kamu mau membalas Fanny, kami akan bantu agar kuliahnya tidak tenang. Lagi pula dia sudah merebut pacarmu. Tidak perlu, aku sudah mengamati Fanny dan aku menyukainya. Siapa bilang mantan dan pacar baru harus bermusuhan? Kami justru lebih bisa berempati satu sama lain. Kamu kenapa menghindariku? Karena aku baru sadar kalau kamu orang jahat. Kita putus. Pasti Tina yang menghasutmu kan? Dia pasti belum bisa melupakanku. Pede banget sih, kamu tidak pantas mendapatkan ketulusan kami. Kamu tidak dengar, kamu sudah diputuskan sama Fanny. Kamu pikir kamu siapa? Aku sedang menjemput sahabatku untuk pulang ke asrama. Memangnya kenapa? Sejak kapan kalian jadi akrab begini? Yuk pulang Fanny. Ayo.